Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up if you like this content and what I discuss in this video. Teman-teman, saya pengen kasih update dulu untuk Bitcoin. But before kita bahas tentang update untuk Bitcoin, saya pengen kasih tunjuk dulu ke teman-teman kalau yang terakhir itu kita akan bahas Veracity ya. Jadi after Bitcoin, video Bitcoin ini nanti saya akan bahas tentang Veracity. Lalu ada request juga dari Polkadot. Jadi Polkadot juga nanti akan saya bahas teman-teman. Dan ada satu lagi yang ingin saya bahas sebetulnya terkait dengan sebuah potensi dari salah satu token yang saya pribadi sedang antisipasi juga. Tapi mungkin itu akan saya bahas di nanti malam ya. Jadi biar teman-teman di sini pada saat nonton lebih lebih greget gitu ya. Nah, anyway nanti selengkapnya seperti apa nanti akan saya bahas di malam hari sekaligus dengan update untuk Bitcoin before penutupan di hari Minggu ya. Jadi saya akan update untuk roadmap sekaligus untuk token yang tadi saya antisipasi itu posisinya belum launching teman-teman. Jadi nanti seperti MetaHero ya. Kalau saya sih personally waktu lalu MetaHero saya juga sharing pada saat sebelum launching. Jadi who knows, kita bisa melihat satu potensi koin pump lagi sama-sama ya. Kita belum tahu teman-teman. So, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasan untuk Bitcoin ya. Jadi pertama, Bitcoin saya akan mulai dari time frame daily terlebih dahulu ya. Nah, untuk time frame daily-nya sebetulnya gini teman-teman. Ini saya pengen bawa lebih sederhana, lebih simple ya, supaya teman-teman di sini cukup gampang untuk memahami ya. Pertama teman-teman, itu bisa teman-teman gunakan yang namanya exponential moving average 21 ya. So far kalau saya lihat nih teman-teman, si exponential moving average 21 ini tuh berperan cukup penting ya di dalam menentukan support bagi si Bitcoin. Kalian bisa lihat ya, ini sudah berkali-kali kita testing terhadap area tersebut dan so far kita masih bertahan di atas area exponential moving average 21 atau indikator exponential moving average 21. Jadi simpelnya bagi saya saat ini adalah kalau misalkan kita bisa melihat dia break dari exponential moving average 21, itu merupakan suatu pertanda yang kurang begitu baik bagi potensi pergerakan Bitcoin ya. Sebenarnya sih kalau kita tahu kalau kita tahu ya. Kalau teman-teman tahu teman-teman, hari ini sebenarnya kita ngelihat Bitcoin itu dapat informasi ya bahwa untuk Bitcoin Network welcomes Taproot soft fork upgrade. Jadi Taproot yang udah kita bahas selama beberapa pekan lalu atau beberapa hari lalu itu akhirnya per hari ini itu sudah diaktifkan di Bitcoin Network ya. Activated the Taproot soft fork following a 90% lock-in consensus from miners and mining pools between blocks 709.488 dan 709.632. Jadi pada intinya teman-teman, per blok 709.000 dan 488 hingga 709.632 ini seharusnya metode yang baru ya, dengan menggunakan apa ya, saya lupa apa sih itu namanya, dia punya signature yang baru lah. Intinya signature yang barunya itu sudah mulai diaktifasi. Jadi harusnya secara transaksi, kalau misalnya teman-teman transaksi menggunakan Bitcoin, itu harusnya sudah mulai lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya ya. Lalu juga melihat upgrade ini, beberapa YouTube saya ngelihat ada bahas ya soal upgrade terakhir itu di tahun 2017 kalau nggak salah, dan impact terhadap Bitcoin itu adalah rally setelah itu. Nah, banyak dihubungkan dengan kondisi saat ini, apakah Bitcoin itu bisa rally lagi seperti ketika tahun 2017 lalu ya. Ketika upgrade atau yang pertama kali ya, istilahnya upgrade pertama kali pada Bitcoin itu akhirnya diaktifasi, dan kalian bisa lihat ya proses rally-nya itu sangat signifikan gitu. Jadi kita pikir, bukan kita aja sih, tapi bagi sebagian YouTuber atau bagi sebagian influencer market crypto, saya ngelihat mereka cukup confident ya untuk melihat Bitcoin ini bisa ngepump pasca upgrade dari Taproot ini gitu. Jadi kita pribadi sih, ya saya sih nggak akan membuat teman-teman lebih FOMO ya. Saya akan bilang kayak wah pasti naik dan pasti pump dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya personally, kita lihat dari price action-nya aja ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini saya tutupin dulu ya di bagian sini. Kenapa saya tutupin? Karena posisinya itu kan dia ini bagi saya ini adalah faker ya, atau fake out ya. Saya akan bring to front. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi sebenarnya
key support atau key resistance kita waktu lalu itu berada di kisaran area $63.600 ya. Jadi di sini adalah key support, key resistance, lalu dia berhasil breakout, dan setelah berhasil breakout kita bisa lihat dalam pergerakan beberapa hari terakhir ya, Bitcoin ini berusaha untuk survive, berusaha untuk bertahan, berusaha untuk maintain di atas area ini ya. Which means sebenarnya ini adalah suatu hal yang saya bisa katakan sebagai satu indikasi positif ya. Mengingat yang namanya ketika kita melihat sebuah uptrend itu berjalan, uptrend itu harus diiringi dengan higher high, higher low sequence, teman-teman ya. Jadi kita harus ngelihat dia create yang namanya higher high, higher low. Dan pada case ini kita lihat di sini low, kemudian highest point-nya, lalu lowest point which is adalah higher high, higher low, lalu higher high diiringi dengan potensi higher low, mungkin di kisaran area ini gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu teman-teman di sini ada key resistance dan saat ini berfungsi sebagai key support kita. Break atas key support artinya break terhadap exponential moving average 21, dan tentunya hal ini bisa membawa Bitcoin terkoreksi lebih deep ya. Kita mungkin akan melihat either dia mungkin pembentukan seperti A ya, mungkin B correction di sini dan C correction. Jadi bisa jadi teman-teman pembentukannya itu lebih ke arah expanded ya, ABC expanded triangle ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya flat pattern sih ya. Nih kalian bisa lihat ya, irregular atau expanded pattern. Jadi kayak A dia sedikit fake out keluar dari B ya, keluar dari resistance terakhirnya, which is ini ngebentuk yang namanya B correctionnya, lalu dia baru koreksi lebih deep menuju ke C wave correction. Dan kalau misalkan demikian itu yang terjadi ya sebenarnya nggak ada masalah anyway kan, karena kita ngelihat Bitcoin pada dasarnya dia itu hanya terkoreksi sesaat saja before dia meneruskan penguatannya gitu ya. Maka kalau misalkan berdasarkan perhitungan atau elite wave count yang terakhir kita lakukan teman-teman, ada kemungkinan berarti wave 2-nya kita itu belum clear ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan di sini untuk wave 2-nya itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini berarti wave 1-nya kita ya. Ini berarti A, kemudian dilanjut ke B ya. Kemudian dilanjut dengan ke C wave correction, which is ini adalah wave 2-nya kita. Baru kita meneruskan menuju ke wave 3. Itu adalah salah satu potensi yang saya lihat salah satu skenario yang berpotensi terjadi terhadap market Bitcoin saat ini, terutama untuk time frame daily. Jadi teman-teman, kita fokus perhatikan apakah Bitcoin mampu maintain area $63.500-nya atau tidak ya. Sementara itu untuk time frame daily-nya ya, update yang bisa saya berikan. Lalu kalau misalkan untuk time frame hourly-nya sendiri, sebenarnya ada beberapa hal positif yang saya sempat share juga melalui advance group ya, dimana kita ngelihat kemarin itu, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini ada area Fibonacci retracement yang saya tarik dari swing low di sini menuju ke swing high di sini ya, dan kalian bisa dapati potensi kisaran area 63.600 itu merupakan area Fibo 0618 atau 61,8%, which means itu adalah golden ratio. Dan menariknya teman-teman, kalau kalian perhatikan nih, area ini itu sekaligus area yang dari tadi kita bicarakan pada time frame daily ya. Artinya di area tersebut tuh terdapat yang namanya confluence of support dan bahkan confluence of Fibonacci dari time frame yang lebih rendah sekaligus ke time frame yang lebih besar ya. Jadi kalau saya pikir ini merupakan area yang penting sekali untuk kita perhatikan saat ini. Dan selama beberapa saat lalu atau lebih tepatnya beberapa hari lalu, itu sekitar tanggal 12 ya, kita ngelihat V formation itu terbentuk di sini ya, which is ini adalah fake out. Fake out itu biasanya nge-lead ke arah optimisme untuk arah yang sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya dia dari downtrend lalu dia fake out, maka cenderungnya adalah arah yang sebaliknya gitu. Bisa terjadi terhadap Bitcoin. Nah, sekarang teman-teman, pasca terjadi fake CV formation ini, terbentuk juga sebuah chart pattern seperti falling wedge pattern. Lalu dia berhasil breakout dari falling wedge pattern tersebut, dan saat ini dia create yang namanya higher high, higher low sequence. Memang sih kita ngeliat baru sedikit aja ya impactnya, itu belum terlalu signifikan banget. Tapi kalau misalkan teman-teman saat ini yang saya perhatikan itu adalah kisaran area key resistance kita ya. Ini untuk time frame yang lebih kecil anyway. Jadi di kisaran $65.300 itu Bitcoin saat ini masih ketahan
ya. Memang sih kecenderungannya membentuk kayak sebuah chart pattern yang mungkin kita bisa bilang ya terserah ya, teman-teman boleh bilang ini kayak rising wedge, which is nanti bisa breakdown lagi. Berarti kalau breakdown lagi resikonya adalah testing terhadap $63.600. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari $65.300 ini, maka harusnya Bitcoin bisa terlihat cukup positif ya teman-teman. Artinya memang saat ini koreksi yang dicari oleh Bitcoin itu sebatas di area $63.500 saja ya. Kalian bisa lihat nih, sebelum terjadi breakout ini adalah area pentingnya dia, dan setelah terjadi breakout ya jelas dong ini menjadi key supportnya kita juga untuk saat ini. Jadi kalau misalkan Bitcoin masih bisa survive bertahan di atas area tersebut, saya rasa overall masih positif ya. Jadi saya pikir itu aja teman-teman update untuk Bitcoin pada siang hari ini. Happy weekend buat semuanya ya. Nanti ditunggu videonya untuk Veracity, dan juga malam hari ini akan saya sharing pendapat saya tentang salah satu token yang sedang saya antisipasi tersebut. So, I think that's it. I'll see you guys again in the next update. Thank you so much for watching this video, and God bless everyone. Cheers.